Dari pelabuhan yang ramai oleh pedagang, lahir gelombang dakwah yang mengubah wajah pesisir Jawa. Di pesisir utara Jawa, pelabuhan Cirebon ramai oleh para pedagang dari berbagai negeri. Kapal-kapal berlabuh, membawa rempah dan cerita dari seberang lautan. Di tengah hiruk-pikuk itu, hadir seorang ulama dengan visi besar, menyebarkan ajaran Islam hingga ke tanah-tanah yang belum mengenalnya sepenuhnya. Dialah Sunan Gunung Jati. Langkahnya tenang, namun tujuannya jelas, menjadikan pesisir sebagai pintu masuk dakwah. Ia memahami bahwa pelabuhan adalah titik temu budaya, bahasa, dan keyakinan. Melalui pendekatan yang bijaksana, ia membangun hubungan dengan para pedagang, bangsawan, dan masyarakat setempat. Ia mendirikan pusat pendidikan dan masjid sebagai tempat belajar Al-Quran dan ilmu agama. Dakwahnya tidak keras, melainkan merangkul. Ia mengajarkan tauhid, akhlak, dan keadilan sosial. Dari Cirebon, pengaruh Islam perlahan meluas menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan kerajaan bercorak Islam. Ketika dakwah di Cirebon semakin kokoh, perhatian tertuju ke wilayah Banten. Melalui kerjasama dengan para pemimpin setempat dan jaringan ulama, ajaran Islam mulai menyebar ke Banten. Masjid-masjid didirikan, pendidikan agama berkembang. Masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal tradisi lama, kini mulai memahami ajaran tauhid dan tata kehidupan Islami. Cahaya Islam menjalar dari pesisir ke pedalaman, dari Cirebon hingga Banten. Penyebaran Islam tumbuh melalui pendidikan, keteladanan, dan kepemimpinan yang kuat. Sunan Gunung Jati tidak hanya berdakwah kepada individu, tetapi membangun sistem sosial dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Warisan dakwahnya menjadikan wilayah pesisir utara Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan Islam yang berpengaruh besar dalam sejarah Nusantara. Kalau kamu suka kisah penyebaran Islam di Nusantara, follow untuk cerita bersejarah lainnya.